Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Farzal ini. Kali ini saya akan bermain Rise of Kingdom dan akan menerangkan ke kalian untuk commander apa saja yang bisa digunakan untuk war dan cocoknya memang apa ya. Cocok untuk nge-war, cocok untuk nyerang bangunan gitu. Nanti akan kujelaskan ya. Nah, di sini karena kenapa aku jelasin ini, karena dalam waktu dekat ini mau ada bukan event ya, sebenarnya akan ada ini KD Kingdom 1945 ya, dan itu akan bertepatan dengan kemerdekaan Republik Indonesia ya. Sekarang udah sampai 1940 ya, jadi itu akan bertepatan dengan kemerdekaan Indonesia. Dan juga bukan hanya Indonesia sebenarnya, itu dengan yang lain ya, negara lain kayak Korea Selatan dan juga Vietnam. Jadi di sini akan banyak nanti yang akan bertarung di sana. Juga warga-warga Indonesia yang bermain Rise of Kingdom di Rise of Kingdom Group di Facebook ya, itu juga banyak yang ikut serta untuk bertarung dan mengambil alih Kingdom 1945. Jadi di sini kita akan menerangkan tentang komentar-komentar yang cocok untuk dibuat nge-war nanti ya. Jadi di sini itu ada 4 jenis pasukan ya. Yang pertama infanteri, lalu archer, terus kavaleri. Ini ada siege walaupun jarang dipakai, tapi nggak apa. Oke, jadi di sini kita akan menjelaskan untuk komentar-komentar yang bisa dapat digunakan untuk pasukan-pasukan ini ya. Ya, jadi kita akan mulai dari yang paling kuat. Untuk paling kuat digunakan di war ya, paling kuat untuk digunakan di war itu adalah commander yang sifatnya bukan sifat ya, apa ya, talent itu infanteri. Jadi infanteri ini adalah unit paling kuat untuk ngebar di Rise of Kingdom ini. Karena kenapa? Karena dia rata semua, kayak damage nggak terlalu nggak terlalu kecil, darahnya juga nggak terlalu kecil, nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu tinggi juga darah sama damage-nya. Jadi infanteri ini memang sangat cocok untuk digunakan di war ya. Jadi pertama kita akan mulai dari infanteri ya. Infanteri ini komandernya ada ini Sun Tzu ini infanteri ya. Jadi yang bisa lihat sini, ini full co-up ke infanteri untuk war membawa infanteri ya. Jadi infanteri itu ini ada Sun Tzu ya, malah ngeklik rekaman. Jadi untuk memang untuk infanteri itu ada Sun Tzu yang pertama. Kalau untuk epic ya, ini untuk epic itu ada Sun Tzu, terus ada ini LG berarti ya, LG Sun Tzu itu untuk yang epic. Jadi yang epic itu bisa LG atau Sun Tzu. Tapi bagi kalian yang gak punya epicnya Sun Tzu atau LG Moendok, kalian bisa menggunakan elite commander, yaitu ini. Salah. Ternyata ada cuy. Oh ini. Nah ini commander ini ya, advance ya. Jadi selain kalau misalkan nggak punya Sun Tzu, nggak punya LG, kan kalau mau pakai infanteri bisa pakai ini, atau kan bisa pakai commander yang lain, yang penting bisa dikombinasikan dengan infanteri ya. Terus kalau misalnya kalian mau menggunakan epic, kan bisa menggunakan ini Richard 1 ya. Kalian bisa menggunakan Richard 1 ini. Richard ini juga bagus, banyak banget yang pakai Richard ini di Lost Kingdom ataupun KVK, itu juga banyak yang pakai ya. Lalu ini juga Charles Martel ini juga kuat, bagus juga, walaupun rada jarang yang pakai, tapi lumayan banyak lah yang pakai untuk Charles Martel ini ya. Lalu ini juga Alexander the Great atau Alexander Agung, ini juga sering juga dipakai untuk ngebubar teman-teman ya, karena ini lumayan ya. Ini dia ngetank, jadi darahnya tebal dan juga damage-nya lumayan sakit ya. Ini juga bagus untuk infanteri. Jadi kalian bisa pakai ini kalau misalnya kalian punya. Kalau nggak punya cuy, sedih ya. Ini yang lainnya cuman integration, cavalry itu.
Ini ada infanteri ya, ini tuh, yang lain cuma leadership doang teman. Karena infanteri itu rada dikit ya, tuh kan dikit teman. Oke, kita itu yang tadi itu adalah yang infanteri teman, unit terkuat di Rise of Kingdom ya, infanteri. Untuk commander infanteri itu tadi. Lalu untuk commander yang berikutnya adalah kita akan membahas commander kavaleri. Jadi di kavaleri ini itu commander yang pakai berkuda ya, pasukan berkuda itu kavaleri. Jadi pasukan berkuda ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Kalau untuk kelebihannya dari kavaleri ini, dia jalan cepat, dia geraknya cepat banget, kecepatan berjalannya cepat, tinggi. Terus ya itu kelebihannya itu cuman itu ya, kecepatan berjalan cepat. Kecepatan berjalan itu benar-benar cepat ya. Tapi kalau untuk buff kerajaan lumayan. Jadi itu ya kelebihan dari kavaleri itu adalah gerakannya cepat, rata DC ya, nggak apa-apa. Nunggu bentar, koneksinya mati. Sambil ku jelasin. Jadi ya tadi kecepatan berlarinya cepat. Lalu berikutnya itu adalah kelemahannya. Untuk kalau tadi kelebihannya berjalan cepat, kalau kelemahannya apa? Nah, kelemahannya itu adalah yang pertama, damage-nya dikit ya teman. Damage-nya itu ya lumayan lah, sedang-sedang lah ya, nggak terlalu tinggi nggak terlalu dikit juga. Tapi kalau untuk satu lagi yang yang kelemahannya lagi, yaitu ini untuk di segi dari darah ya, darahnya itu juga dikit. Darahnya kavaleri ini dikit juga. Jadi darah dari kavaleri itu dikit, darah sama damage itu dikit banget, tapi kecepatan berlari kencang. Jadi gitu ya. Bentar, ya kembali lagi, tadi kok tinggal bentar ya. Jadi kita akan lanjut lagi. Tadi sampai mana ya? Kita sampai kavaleri ya tadi ya. Jadi kita udah menerangkan tentang unit kavaleri ya. Jadi kita udah menerangkan tentang unit kavaleri. Lalu kita akan lanjut ke commander ya untuk kavaleri ya. Commander untuk kavaleri ya. Commander untuk kavaleri, bentar gue ingat-ingat dulu commander untuk kavaleri. Oke. Nah, ingat teman ya. Commander untuk kavaleri itu yang epic itu ada yang pertama ini ya, tunggu gue pencet. Nah, ini Baibars ya. Dia ini commander peradabannya Arab. Jadi Baibars ini sangat cocok digunakan untuk kavaleri ya. Baibars ini cocok digunakan untuk kavaleri. Ini untuk unit kavaleri, Baibars ini paling sakit di antara yang lain ya. Kalau untuk paling sakit, Baibars ini paling sakit di antara yang lain ya. Baibars ini paling sakit di antara yang lain. Lalu yang kedua ini Belisarius ya. Belisarius ini bagus juga ya, karena dia juga epic ya, sama kayak Baibars. Walaupun damage-nya nggak sakit Baibars, tapi ini kecepatan berjalan paling cepat pakai ini teman-teman. Ini paling cepat pakai ini. Kalau paling sakit pakai ini. Lalu ada satu lagi yang ini kavaleri. Kalau ini aku kelebihannya lupa teman ya, kelebihannya lupa. Tapi ini dia kalau nggak salah apa ini ya, damage tambahan. Attack, garrison match tower, factor heal, meningkatkan serangan unit kavaleri. Jadi ini benar-benar ngutamain damage dari kavaleri ya. Damage dari kavalerinya ini lumayan 15%. Ini juga, ini kamu bisa lihat damage faktornya maksimum 5 target teman. Tuh bisa lihat faktor damage langsung bisa sampai 750, gila. Kecepatan pengurangan kecepatan berjalan, tapi ya kalau semakin tinggi damage-nya, kecepatan berjalan semakin ngurang kalau pakai ini ya. Ini bonus attack kavaleri ya, nanti attack-nya, defense, pengurangan defense, faktor heal, dan juga kecepatan berjalan. Ini Baibars, Belisarius, dan juga Pelagius. Kalau misalnya kalian mau nyari yang paling sakit, kalian bisa pakai Baibars ya. Lalu kalau misalnya kalian mau damage-nya paling tinggi, kalian bisa salah,
kalau misalnya kalian pakai Baybars ini skillnya komendernya ini bener-bener sakit. Kalau Pelagius ini serangan dari unitnya itu lebih cepat dan juga lebih sakit dari unit. Jadi itu teman ya, kalian bisa pakai ini. Kalau untuk commander commander itu yang itu tadi yang epic. Kalau misalnya kamu pakai yang legendary, kamu bisa pakai ini Cao bisa. Kalau ini Minamoto ini juga bisa ya. Apa lagi ya, lupa cuy. Cavalry aku lupa. Nah ini Saladin. Jadi tadi apa ya, Minamoto, Cao, Saladin, lalu itu doang teman-teman ya. Jadi untuk doang ya. Untuk commander cavalry itu tadi Baybars, Pelagius, terus Belisarius untuk yang epic. Kalau untuk yang legendary Minamoto, Cao juga Saladin ya. Oke, jadi itu untuk yang cavalry. Kita akan lanjut lagi sekarang ke archer. Jadi archer ini juga ada kelebihan, ada kekurangan. Yang paling sempurna infanteri tadi. Kalau archer ini dia damage-nya bener-bener sakit, tapi kecepatan berjalan sama darahnya itu bener-bener tipis ya, tipis banget. Tapi damage-nya sakit, dia bahkan bisa ngalahkan cavalry. Bisa ngalahin infanteri ya. Tapi kalau untuk ngalahin cavalry mungkin kalah, karena cavalry memang counter dari archer. Lalu archer ini counter dari infanteri adalah counter dari cavalry, jadi gitu. Jadi untuk commander dari archer itu ini Tomoe Gunzon. Kalau Elcid terputus. Untuk commander dari archer itu nih, aku tulis ya. Kita akan mulai dari yang elite dulu. Yang elite ini archer ya. Ini Tomoe Gunzon ini archer. Lalu kalau untuk yang epic itu archer ada ini Kusunoki ya. Kusunoki ini juga archer ya. Kusunoki ini archer untuk epic. Lalu ini Keira ini juga archer, karena dia dari barbarian tapi dia archer juga. Yang penting archer ya, bisa dipakai ya. Lalu ini Herman, epicnya itu Herman ini juga archer ya. Jadi ini juga bagus untuk archer ya. Itu untuk yang epic ya mungkin ya. Kalau untuk yang legendary itu ini Elcid. Lalu ini Yusen Gyeong YSG ini juga bagus, rated banget. Lalu mana ya, hilang lagi kan. Genghis Khan ini kavaleri teman. Oke, jadi kalau misalnya tadi kavaleri itu ternyata kok ada yang kurang. Setelah Saladin itu masih ada Genghis Khan dan juga elitnya ada Lancelot. Oke, kita lanjutkan ke archer lagi tadi ya. Tadi terakhir ini ISG. Lalu mana ya? Ternyata ini juga infanteri teman ya. Ternyata banyak yang kurang. Jadi ya, untuk infanteri tadi, untuk legendary infanteri Richard, Charles Martel, Alexander the Great, dan juga Konstantin ya, yaitu untuk infanteri. Lalu kita akan balik ke archer lagi. Tadi terakhir kita sampai ISG. Lanjutannya adalah ini Edward. Ini bener-bener counter dari Richard teman-teman. Kalian yang mau lawan Richard kan pakai ini aja teman-teman ya. Kalau misalkan aku ketemu Richard susah, nah kan pakai ini. Lalu berikutnya adalah ini Tomiris ini commander baru. Ini juga lumayan teman ya. Ininya itu juga lumayan ya untuk archernya. Oke, jadi itu adalah untuk iya ya. Terus masih ada yang advance ya. Tapi jarang banget digunakan, ini cuma untuk farming doang, skill mungkin ya. Itu untuk yang commander archer. Kalau commander CG ini nggak bakal ada, tapi unitnya lumayan berguna ya. CG ini unitnya berguna untuk
ini doang untuk ngambil kecepatan mengumpulkan. Ya teman, ada satu jenis commander lagi yang bisa kalian gunakan ya, yaitu adalah commander leadership. Commander leadership ini adalah commander yang paling banyak tipenya di Rise of Kingdom ya. Leadership ini biasanya dia ada namanya conquering. Nah ya, banyak banget leadership itu conquering ya. Jadi nanti untuk di KD 1945 itu kan ada dua ya. Yang pertama adalah untuk melawan pasukan musuh, yang kedua adalah untuk menghancurkan atau membakar CH-CH musuh ya. Jadi kalau untuk commander leadership ini paling cocok untuk digunakan untuk membakar CH-CH musuh, karena ini conquering ya. Nah tuh, commander ini hebat dalam menyerang kota gubernur lain. Jadi untuk nyerang atau ngetek CH musuh itu paling bagus pakai leadership. Jadi leadership ini berguna untuk menambah buff pasukannya. Jadi pasukannya bisa lebih kuat atau dapat attack, dapat kecepatan berjalan, itu buffnya. Lalu conquering ini bisa digunakan untuk menghancurkan CH lain. Jadi damage ke watchtower, terus damage ke wall ya, itu bisa dikendalikan dengan conquering. Lalu ada juga skillnya, ini juga lumayan berguna untuk mengurangi dan menambah damage dari skillnya dia ya, skill ultinya ya. Jadi commander leadership ini berguna banget ya. Bagi kalian yang bertanya gunanya commander leadership untuk apa, commander leadership itu sangat berguna untuk mengetek CH musuh. Bagi kalian yang sangat kebingungan ya, mungkin itu ya untuk pemilihan commander yang bisa kalian pilih di sini teman-teman ya. Kalian bisa milih di sini ya untuk commander yang untuk nge-war nanti di Kingdom 1945. Oke teman-teman, jangan lupa untuk ikut berpartisipasi dalam nanti perang di Kingdom 1945 untuk ini ya, untuk agar kita bisa mendapatkan kingdom yang sama dengan kemerdekaan Indonesia. Oke ya, mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Jangan lupa kalian like, share, subscribe, dan juga komen. See you next video, bye. 夢ならばどれほど良かったでしょう。未だに